Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Zhang Muyun melakukan langkah selanjutnya. Tiba-tiba, medan perang tampak sunyi, semuanya sunyi, dan angin musim gugur suram. Cahaya pedang layu melintas di langit, memotong ke arah Duan Muyunyang. Ledakan. Dengan raungan, Duan Muyunyang mundur dengan cepat. Duan Muyunyang mundur, Zhang Muyun masuk. Dong Lei Zhen Zhen. Zhang Muyun langsung menebas 9 pedang, seperti guntur, dan 9 pedang guntur itu meledak ke arah Duan Muyunyang. Hancurkan dunia. Duan Muyunyang meraung, dan cahaya pedang pucat melesat ke langit, melawan dengan seluruh kekuatannya. Setelah cahaya memudar, Duan Muyunyang mundur dengan cepat, dan noda darah yang dalam muncul di bahunya. Duan Muyunyang, seperti yang aku katakan, kamu bukan lawanku. Zhang Muyun, berpakaian putih seperti salju, melangkah maju selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah yang dia ambil, aura di tubuhnya menjadi lebih kuat. Dengan kultivasi mereka berdua, selama mereka mau, mereka dapat menembus ranah seniman bela diri hebat dalam sekejap mata, dan tidak akan ada hambatan di ranah seniman bela diri hebat, dan mereka dapat menembus semua jalan. Lagi pula, akumulasi terlalu kuat. Seorang murid tingkat perak yang kuat menghela nafas. Hahaha, Zhang Muyun, apakah kamu pikir kamu akan menang? Ambil langkah terakhirku, Blood Mitre. Duan Muyunyang tertawa, dan darah dari lukanya menyembur keluar, berkumpul menjadi pisau darah di udara. Potong. Duan Muyunyang melambaikan tangannya, dan pisau darah berubah menjadi seberkas darah, dan memotong ke arah Zhang Muyun. Mata Zhang Muyun bergerak, dan cahaya pedang meraung, mengenai pisau darah. Tetapi pada saat ini, pisau darah tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi gumpalan kabut darah, dan kemudian kabut darah memadat dan berubah menjadi macan darah, bergegas menuju Zhang Muyun. Memanggil. Zhang Muyun mengayunkan pedang panjangnya, dan energi pedang terbang keluar, menghancurkan macan tutul darah, tetapi setelah macan tutul darah bubar, mereka berubah menjadi kabut darah, dan kemudian memadatkan kembali macan darah, seolah tak ada habisnya. Sungguh teknik rahasia yang aneh. Apakah ini kartu truf Duan Muyunyang? Aku belum pernah mendengar bahwa Duan Muyunyang mengetahui teknik rahasia ini sebelumnya. Sepertinya selama periode waktu ini, dia telah berpetualang. Mungkinkah Zhang Muyun akan kalah? Hahaha, Zhang Muyun, trik membunuh darah ini dirancang khusus mereka yang berurusan denganmu. Hari ini, kamu akan kalah, ucap Duan Muyunyang tertawa liar. Duan Muyunyang, saya pikir Anda memiliki beberapa keterampilan. Teknik rahasia hanyalah cara kecil. Ketika Anda berkultivasi ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan, teknik rahasia ini tidak akan berpengaruh. Izinkan saya memberitahu Anda, apa cara yang hebat, hancurkan. Dengan setelah Zhang Muyun selesai berbicara, aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul darinya. Momentum, yang sangat tajam, tak terkalahkan, dan tak terkalahkan meledak tiba-tiba. Benar, itu, potensial, desir. Desir, pada saat ini, sosok besar dari 4 halaman, seperti 4 kepala sekolah, tetua berjubah perak, dan tetua berjubah emas tiba-tiba berdiri dari tempat duduk mereka. Selain kepala, tapi di mata kepala, 2 lampu terang juga meledak. Potensi adalah potensi emas. Zhang Muyun benar-benar memahami potensi, pai pedang Suanyuan saya, ada satu lagi jenius sejati. Para tetua berjubah perak berteriak dengan penuh semangat. Mendengar kata-kata tetua Yinpao, para murid yang tidak tahu mengapa itu terkejut. Murid tingkat perunggu, termasuk sebagian besar murid tingkat perak, belum memahami, tetapi mereka kurang lebih telah mendengarnya mengetahui kekuatan, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut. Cici, kekuatan emas tidak terkalahkan dan sangat tajam. Begitu, momentum, emas keluar, semuanya rusak, dan dalam sekejap, macan tutul darah di sekitar Zhang Muyun hancur satu demi satu, tidak dapat memadat lagi. Tapi Duan Muyunyang menjerit, dan mundur lebih dari selusin berturut-turut, menyemburkan seteguk darah, wajahnya pucat. Hahaha, Zhang Muyun, aku tidak berharap kamu mengerti. Namun, setelah memahami potensi, saya dikalahkan, dan saya tidak dirugikan. Duan Muyunyang tersenyum sedih,
wajahnya menunjukkan ekspresi dekaden. Aura yang mendominasi dunia sebelumnya menghilang tanpa jejak. Apa yang dikatakan Zhang Muyun benar, teknik rahasia hanyalah jalan kecil, dan potensi adalah jalan yang bagus. Pemahaman tentang posisi akan sangat membantu untuk masa depan. Kemampuan Zhang Muyun untuk memahami posisi pada tingkat seorang seniman bela diri menunjukkan bahwa bakatnya jauh di atasnya. Mungkin, dia tidak akan pernah bisa mengejar Zhang Muyun dalam hidupnya pada saat ini. Dia kehilangan semua semangat juang. Yunyang, apa yang kamu lakukan? Prajurit akan melawan langit. Hanya ketika Anda memiliki keinginan untuk bertarung lebih dan lebih berani Anda dapat menginjakkan kaki di puncak seni bela diri. Anda belum bangun. Dekan Akademi Macan Putih tiba-tiba berteriak keras. Suaranya seperti guntur, dan itu meledak di telinga Duanmu Yunyang. Duanmu Yunyang sangat pintar sehingga dia tiba-tiba bangun dan berkeringat dingin. Dia berada di lingkungan yang sangat berbahaya situasi barusan. Jika Anda tidak dapat bangun tepat waktu, Anda mungkin memiliki pikiran yang hancur, kehilangan seni bela diri, dan tidak pernah membuat kemajuan lagi. Inilah yang disebut setan batin. Terima kasih Din. Duanmu Yunyang membungkuk kepada Dekan Akademi Macan Putih, lalu menatap Zhang Muyun, matanya kembali mendominasi, dan berkata, Zhang Muyun, cepat atau lambat, aku akan menyusulmu, dan aku pasti akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan turun dari panggung. Babak ini, Zhang Muyun menang, mari kita lanjutkan ke babak berikutnya. Wasit mengumumkan, permainan berlanjut. Tapi setelah pertarungan puncak tadi, beberapa pertandingan berikutnya tidak bisa lagi membangkitkan minat semua orang. Di mata kebanyakan orang, hasil dari kompetisi besar ini telah keluar. Tempat pertama itu harus menjadi Zhang Muyun, dan tempat kedua adalah Duanmu Yunyang. Meskipun masih ada 2 putaran, tidak ada ketegangan. Tidak lama kemudian, ronde ke-7 selesai, istirahat diambil, dan ronde ke-8 dimulai. Di 4 game pertama tidak banyak perubahan, karena hasilnya sudah diharapkan semua orang, dan tidak ada perubahan. Pertandingan kelima, Lu Ming vs Duanmu Yunyang, wasit mengumumkan personel untuk pertandingan kelima. Semangat semua orang terangkat sedikit. Akhirnya giliran Lu Ming yang berhadapan dengan Duanmu Yunyang. Sebelumnya, ketika Lu Ming menamparkan anggota keluarga Duanmu berturut-turut, Duanmu Yunyang melepaskannya, mengatakan bahwa akan tidak enak dilihat jika Lu Ming kalah. Lu Ming juga menanggapi dengan paksa, keduanya belum bertarung, percikan api sudah beterbangan. Sekarang setelah mereka akhirnya bertemu, apa hasilnya? Berapa banyak gerakan yang bisa diblokir Lu Ming? Apakah dia akan disalahgunakan dengan buruk? Keduanya melangkah ke atas panggung dan berdiri saling berhadapan. Lu Ming, akhirnya giliran kita. Kata-kataku sebelumnya masih diperhitungkan. Jika kamu tidak cepat menyerah, kamu akan kalah, jelek. Suara Duanmu Yunyang dingin, masih sangat mendominasi. Sangat buruk untuk kalah. Apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Kamu benar-benar kalah sebelumnya, itu sangat tidak senonoh, dan hatimu seni bela diri hampir runtuh. Lu Ming tersenyum tipis. Apa yang dia katakan mengacu pada pertempuran Duanmu Yunyang sebelumnya dengan Zhang Muyun. Lu Ming, kamu seharusnya tidak menyebutkan masalah ini. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu bisa diselesaikan tanpa menjadi jelek. Wajah Duanmu Yunyang menjadi sangat dingin, sedingin samudra Arktik, dengan niat membunuh di matanya berkedip-kedip, tidak terselubung. Duanmu Yunyang berencana untuk membunuh, dan sekarang Lu Ming dalam masalah. Lu Ming menjadi marah. Saat ini, Duanmu Yunyang seharusnya tidak terlalu terprovokasi. Itu benar, di panggung pertempuran, selain merugikan kehidupan, hal-hal lain tidak dilarang. Jika Lu Ming tidak mengaku kalah, bahkan kepala sekte pun tidak boleh ikut campur. Konsekuensinya bagi Lu Ming mengkhawatirkan, beberapa murid menggelengkan kepala, berpikir bahwa Lu Ming langkah ini benar-benar tidak bijaksana. Dengan cara ini, itu akan semakin membangkitkan kemarahan Duanmu Yunyang. Mengapa repot-repot? Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.